Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu dosen. Perkenalkan saya Lias Ika Purnami dengan NIM 2117051265. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai tentang materi akuntansi akuisisi. Nah, di mana di akuntansi akuisisi ini terdapat beberapa materi ya. Yang pertama ada akuntansi untuk akuisisme, yang kedua ada konsekuensi ekonomi dari pengguna metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Yang ketiga ada prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Yang keempat ada akuntansi investasi ekuitas dalam akuisisi. Yang kelima ada persyaratan lain bagi metode ekuitas. Yang keenam ada pengungkapan ekuitas investor. Yang ketujuh ada pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. Yang ke-8 mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai wajar goodwill yang tersirat. Yang terakhir adalah menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa akuntansi untuk akuisisme ini. Nah, di mana terdapat perbedaan metode nilai wajar dan biaya, metode ekuitas untuk investasi saham yang dipergunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akuntansi yang diterima umum untuk mencatat akuisisi saham biasanya mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biayanya oleh investor. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi itu meliputi kas yang dikeluarkan nilai wajar, aktiva tertentu lainnya atau sekuritas yang diterbitkan dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Nah, selain itu juga biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal store menurut GAAP. Nah, di sini terdapat perbedaan masing-masing metode dasar. Akuntansi untuk investasi saham biasa. Nah, di sini terdapat dua metode pada dasar akuntansi. Yang pertama adalah metode nilai wajar atau biaya atau dapat diistilahkan fair value cost method. Yang kedua adalah metode ekuitas equity method. Nah, materi selanjutnya yaitu konsekuensi ekonomi dari penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Nah, yang pertama itu jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Yang kedua ada apabila investor menggunakan metode nilai wajar atau biaya dalam investasi sahamnya, maka investor tak dapat mempengaruhi atau mengendalikan operasi investor secara signifikan, termasuk pengumuman dividen. Yang ketiga yaitu ada dengannya mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investor, perusahaan investor dapat memanipulasi laba investasinya. Yang keempat ada manipulasi laba. Mungkin itu tidak dapat dilakukan apabila laporan keuangan perusahaan yang induk atau investor dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan anak atau investor karena laporan keuangan konsolidasi akan sama tanpa memperhatikan metode akuntansi mana yang akan digunakan. Nah, yang terakhir ada metode ekuitas. Nah, maksudnya metode ekuitas itu bukan mengganti konsolidasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan induk atau investor di dalam laporan keuangan. Terpisahnya, menurut metode akuntansi umumnya sama dengan laba yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan induk dan anak perusahaannya. Nah, konsolidasi satu baris itu dapat diartikan laba perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama dengan apabila perusahaan anak atau investor itu diperhitungkan dengan metode ekuitas yang diterapkan secara benar dan lengkap serta apabila laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak dikonsolidasikan laporan keuangan konsolidasi menunjukkan laba yang sama dan aktiva bersih yang sama termasuk rincian pendapatan dan beban serta aktiva dan kewajiban. Nah, di dalam akuntansi juga terdapat prosedur-prosedur dasar di mana prosedur dasar ini menetapkan metode ekuitas yaitu sama. Entah apakah investor itu mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investor. Itu kepemilikannya ada 20% hingga 50% atau kemampuan untuk mengendalikan investor atau kepemilikan lebih dari 50%. Nah, di sini ada prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar ekuitas. Nah, asumsikan bahwa Pilsner Company ini memperoleh 12.000 lembar dari 60.000 lembar saham yang beredar dari Sud Corporation seharga 3.000 lembar. Nah, pada tanggal 1 Juli, laba bersih Sud Corporation untuk tahun tersebut adalah 250 dan dividennya itu sebesar 150 sudah dibayar pada tanggal 1 November. Nah, jika laba bersih Sud tahun berjalan adalah 100.000, nah jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 42 juta dan kemudian saham dilikuidasikan, saham memiliki nilai wajar sebesar 42
42 juta dan kemudian saham diklasifikasikan saham sebagai saham yang tersedia untuk dijual. Nah, buatlah catatan akuntansi investor saham yang dilakukan oleh Pilsner pada Sud Corporation dengan kedua metode. Yang kedua adalah hitunglah nilai investasi menurut kedua metode jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 42 juta Pilsner Company dalam subperiode 31 Desember. Yang keempat, metode apakah yang dipergunakan oleh Pilsner Company di dalam investasi sahamnya pada Sub Corporation. Nah, di sini terdapat jawabannya. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli itu sudah dijelaskan bahwa investor dalam Sud itu 36.000. Nah, yang kas itu 36.000. Nah, yang ke tanggal 1 November itu kasnya adalah 30, pendapatan dividen 30 itu di dalam metode biaya atau nilai wajar, dan metode ekuitasnya itu adalah kas 30 di kredit dan investasi dalam Sud 30 di debit. Nah, 31 Desember pendapatan dividennya itu adalah 20, investasi dalam Sud 20. Nah, yang tanggal 31 Desember itu metode ekuitasnya investasi dalam Sud 25 dan laba dari Sud 25. Nah, yang kedua itu adalah hitung terlebih dahulu dividen likuidasi. Nah, laba tahun berjalan diketahui 100.000. Nah, maka bagian Pilsner Company akan sebesar 100.000 dikalikan 20% dikalikan 1 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 10.000. Nah, dividen yang diterima pada saat saham diperoleh adalah sebesar 30.000 karena itu melebihi ekuitas di dalam laba Sud sebesar 10.000 juga. Nah, hingga terjadi kelebihan sebesar 20.000. Nah, jadi karena ekuitasnya itu melebihi dari laba Sud ya, hingga itu melebihi 20.000 dianggap sebagai dividen. Nah, likuidasi dan dicatat sebagai pengembalian modal akhir tahun yang dicatat oleh investor. Nah, pendapatan dividennya ini sudah diketahui adalah 20.000, investasi dalam Sud juga 20.000 karena sudah dianggap sebagai dividen likuidasi. Nah, ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen sebesar 10.000 bagian Pilsner Company atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam Sud sebesar 20.000. Nah, jadi yang merupakan nilai dasar wajar pada biaya yang baru bagi 36.000 itu 36 juta dikurang 20.000 itu jumlahnya 35.980.000. Nah, menurut metode ekuitas Pilsner Company mengakui laba sebesar 25.000 dan melaporkan dividen sebesar 30.000 sehingga nilai investasi Pilsner itu company dalam Sud bisa dihitung sebagai berikut. Nah, sudah diketahui pada tanggal 1 Juli investasi awal itu sejumlah 36 juta. 1 November dividen yang diterima kan sudah diketahui 30. Karena 20 ditambahkan 10 jadinya 30.000. Nah, pada tanggal 31 Desember mengakui dia mempunyai 20% laba, yaitu 25.000. Nah, saat 31 Desember itu saldo akhir 35.995.000. Nah, jadi kita kurangin saja 36 juta dikurang 30.000 dikurangi 25.000 itu jumlah saldo akhir adalah 35.995.000. Nah, yang ke C itu jika setelah dividen likuidasi dalam memiliki nilai wajar sebesar 42 juta. Nah, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia, itu dijual berapa nilai investasi Pilsner. Nah, company dalam Sud periode 31 Desember. Nah, nilai wajar sahamnya itu sudah diketahui adalah 42 juta dan investasinya yang tadi adalah 35.980. Nah, jadi jumlahnya adalah laba komprehensifnya adalah 6.020.000 sehingga jumlah yang diperlukan untuk menaikkan investasi ke nilai wajarnya. Penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya itu senilai 6.020.000 dan laba komprehensif lainnya 6.020.000. Nah, akuntansi investasi ekuitas dalam akuisisi. Nah, investasi ekuitas dalam saham biasanya berhak atas suara entitas lainnya. Biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Demikian juga biaya langsung pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas dibebankan ke tambahan modal di setor dan biaya akuisisi lainnya ditambahkan ke biaya akuisisi. Nah, total biaya investasi dicantumkan dalam akuntansi investasi menurut konsep konsolidasi satu baris. Akuntansi investasi di dalam saham berhak suara dalam akuisisi di dalam menggunakan metode ekuitas. Ada itu beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yakni itu biaya investasi lebih besar atas ekuitas dasar. Yang kedua ada investasi lebih kecil atas ekuitas dasar atau nilai bukunya.
Nah, di sini terdapat ilustrasi. Diasumsikan bahwa Georgie Company membeli secara tunai 30% saham. Biasa berhak itu suara Sloan Company yang beredar pada tanggal 1 Januari 2009 dari pemegang saham seharga 20 juta. Ditambah dengan harga 200 lembar saham biasa Georgie Company dengan nilai nominal 10 dan nilai pasarnya 15 per saham. Nah, tambahan biaya kepemilikan ekuitas terdiri dari 50.000 untuk registrasi saham dan 100.000 dividen sebesar 1 juta. Nah, di tanggal 1 Juli itu sudah mendapatkan laba bersih sebesar 3 juta selama tahun tersebut. Nah, jadi kelebihan biaya atas nilai buku yang perlu diamortisasi, kelebihan yang dialokasikan yaitu persediaan dikurang dijual pada tahun berjalan itu 100%. Aktiva lancar lainnya itu dikurang dijual pada tahun berjalan itu 100% juga, dan peralatan peran disusutkan selama 20 tahun itu 5%, dan wesel bayar jatuh tempo dalam 5 tahun itu 205. Nah, di sini ada yang diminta ya. Nah, ini ya jawabannya ya. Jadi sudah diketahui bahwa nilai investasi Georgie Company dalam Sloan Company pada tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut. Nah, sudah diketahui kalau mempunyai investasi Sloan itu yaitu 5 juta. Nah, jadi 5 juta, saham biasanya yaitu 2 juta. Ya, tambahan modal di setor itu 1 juta. Kas yaitu 1 juta. Jadi untuk mencatat akuisisi 30% investasi ekuitas di dalam Sloan Company, investasi dalam Sloan Company itu adalah 100.000, tambahan modal di setornya itu 50.000, jadi dikaskan atau ditotalkan semuanya itu jadinya 150.000. Nah, untuk mencatat biaya langsung pembelian 30% kepemilikan ekuitas di dalam Sloan, jadi nilai investasi Georgie Company itu Sloan Company pada tanggal akuisisi 1 Januari 2019 itu adalah 5.100.000. Nah, kita di mana mendapat investasi 5.100.000? Nah, karena sudah diketahui bahwa investasi dalam Sloan Company itu adalah harganya itu 5 juta karena di awal investasi. Nah, dan yang kedua itu ada investasi dalam Sloan Company itu di dalam mencatat akuisisi 30% itu senilai 100.000. Nah, jika ditotalkan 5 juta ditambah 100.000 jadinya 5.100.000. Nah, di sini ada investasi di dalam Sloan itu sudah tadi diketahui 5.100.000 dan nilai buku pemilikan diperolehnya adalah 30% dikali 12 juta. Jadi hasilnya 3.600.000. Nah, jadi jika dikurangkan itu jumlahnya adalah total biaya bukunya itu 1.500.000. Nah, di sini sudah diketahui kalau nilai wajar dalam persediaan itu 4.000, nilai buku 3.000, kepemilikan yang diperoleh 30%, jadi jumlah yang dibebankan adalah 300. Nah, aktiva lancar lainnya yaitu 3.100 nilai wajar, 3.300 di nilai buku, kepemilikan yang diperoleh 30%, dan 60 di jumlah yang dibebankan. Nah, di sini ada peralatan itu 8.000 di nilai wajar, 5.000 di nilai buku, kepemilikan yang diperoleh 30%, dan jumlah yang dibebankan itu 900. Nah, jika wesel bayar total yang dibebankan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan itu senilai 1.800.000 ya di dalam nilai wajar, dan nilai buku adalah 2 juta, kepemilikan yang diperoleh 30% dan jumlah yang dibebankan adalah 60. Nah, sini sisa yang dibebankan ke goodwill, total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh adalah ini sudah ditotalkan ya dari persediaan, aktiva lancar, peralatan, dan wesel bayarnya itu dalam jumlah yang dibebankan itu tinggal dikurangkan saja. Ya, 1.200.000. Nah, di sini total kelebihan biayanya adalah 300. Tinggal ditambahkan saja 1.200.000 ditambah 300 yaitu 1.500.000. Nah, berapakah goodwill-nya? Nah, goodwill-nya itu adalah 300 yang telah ditentukan sebagai sisa dan total kelebihan atas jumlah yang dibebankan ke aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Nah, jumlah tersebut juga dapat dihitung sebagai kelebihan biaya investasi sebesar 5.100.000 atas nilai wajar aktiva bersih Sloan yang diperoleh sebesar 16 juta dikali 30%. Nah, jika hal itu dapat dikaitkan dengan aktiva, maka kewajiban yang didapatkan diidentifikasikan. Perbedaan ini dianggap sebagai goodwill negatif. Ya. Yang keempat itu ada ekuitas dalam laba Sloan yang dilaporkanlah sebesar 900.000. Amortisasi kelebihan biaya atas nilai ukur itu persediaannya dijual pada tahun berjalan 300.000 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya 300.000. Aktiva lancar lain itu dijual pada tahun berjalan itu 60.000. Peralatannya adalah 900.000 dikali 5% tingkat penyusutan itu senilai 45.000. Nah, wesel bayar yaitu 60.000 dikali 2% tingkat amortisasinya adalah 12.000. Jadi
total laba. Jadi total laba investasi dalam seluannya itu adalah sejumlah 603. Ekuitas dasar meningkat sebesar 2 juta menjadi 14 juta. Bagian Georgie Company atas peningkatan ekuitas atas dasar adalah sebesar 30% dikali 14 juta, yaitu senilai 4.200.000. Georgie Company melaporkan bahwa investasi dalam seluan itu pada tanggal 31 Desember adalah 5.403. Nah, perbedaannya itu sebesar 1.203 antara saldo investasi dan ekuitas dasar pada tanggal 31 Desember. Itu merupakan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh yang belum diamortisasi. Jumlah ini dapat diperoleh dengan mengurangkan jumlah amortisasi lebih besar 297 dari kelebihan 1.500.000. Nah, apabila kelebihannya itu 1.500.000 setelah diamortisasi semuanya atau dihapus kerugian penurunan nilai batas dalam kasus goodwill-nya, jadi saldo investasinya akan sama dengan nilai buku dasar sebesar 30%. Min. Ekuitas memegang saham seluan, ikhtisaran mengenai observasi. Nah, di sini ada tanggal 1 Januari itu dividen. Pada bulan Juli itu adalah 1.000 ya, 1.300. Nah, pendapatannya ada 3.000 di saham seluan, yang 900 di ekuitas seluan, yang dalam seluan itu adalah 900. Nah, jadi tanggal 31 Desember itu jumlah jika ditotalkan itu jumlahnya adalah 14 juta di ekuitas di saham seluan. Dan yang hasil dari 4.200.000 itu adalah hasil dari pokok 30% ekuitas seluan B. Dan 5.403 itu adalah hasil dari pertambahan dari seluan C. Dan yang 1.203 itu adalah hasil dari pengurangan ya amortisasi nilai buku. Nah, di sini ada pembebanan biaya investasi lebih kecil ya, lebih kecil atas ekuitas dasar atau nilai buku ilustrasi. Nah, sudah diasumsikan bahwa Georgie Company membeli 50% saham biasa berhak suara seluan yang beredar pada tanggal 1 Januari 2010. Nah, dengan harga 40.000, ikhtisar peribahan akun ekuitas memegang saham Georgie Company selama tahun itu adalah 100.000 ya pada tanggal 1 Januari. Dan ditambah laba itu 20 dan dikurangi dividen yang pada 1 Juli. Nah, jadi sudah diketahui kalau sahamnya itu pada tanggal 31 115 ya. Jadi kita di mana dapat ya, karena 100 dikurang 20, 100.000 ditambah 20 kan jadinya 120. Nah, karena dikurangkan di dalam pembayaran 1 Juli dikurang 5 itu hasilnya 115. Nah, sudah diketahui kalau berapa nilai investasi Georgie Company pada 31 Desember 2010 dan laba investasi dari seluan. Nah, sudah diketahui kalau nilai investasi awalnya adalah 40.000. Ekuitas dasar pemilik adalah 100 dikali 50%. Nah, hasilnya kalau dibagikan adalah 10.000. Jadi kelebihan nilai buku terjadi karena persediaan dan peralatan nilai itu terlalu tinggi dari pembukuan seluan. Persediaan seluan per 1 Januari itu dinilai lebih tinggi sebesar 2.000 dan telah dijual pada bulan Desember. Nah, peralatannya itu terlalu tinggi sebesar 18.000 yang mempunyai sisa umur manfaat selama 10 tahun. Sejak 1 Januari, jadi nilai investasi sama dengan nilai wajarnya. Pembelajaran perbedaan antara nilai buku yang diperoleh dan biaya investasi adalah sebagai berikut. Nah, jadi persediaan sudah diketahui ya. Jadi persediaannya itu adalah 2.000 dikali 50%, itu hasilnya 1.000 atau 1 juta ya, 1 juta. Dan peralatannya itu adalah 4 dikali 18 ya, 4 dikali 18.000 dikali 50% itu hasilnya 9 juta. Nah, jadi kelebihan nilai buku atau investasinya adalah 10.000 ya. Jadi 1.000 ditambah 9.000 hasilnya 10.000. Nah, di sini sudah diketahui kalau biaya amortisasi itu persediaannya 1.000 dikali 100% itu hasilnya 1.000. Peralatannya itu 9.000 dibagi 10 hasilnya adalah 900. Nah, jika ditotalkan total amortisasinya adalah 1.900.000. Nah, jadi nilai investasi Georgie pada seluan 31 Desember adalah tanggal 1 Januari itu investasi awalnya adalah 40.000. 1 Juli dividen yang diterima adalah 2.500 dan 31 Desember laba seluannya 10.000 dan 31 Desember itu amortisasinya adalah 1.900.000. Nah, yang 31 Desember itu saldo akhir nilai investasi adalah 49 juta. Nah,
karena ditambahkan saja ya 40 juta, ditambah 2.500.000, ditambah 10.000, ditambah 1.900.000, hasilnya 49.000 ya. 49 juta. Nah, di sini ada goodwill negatif. Goodwill negatif mesti yang dapat diidentifikasi ya, dicatat pada nilai wajarnya. Itu kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh atas biaya investasi merupakan goodwill negatif. Sudah dibebankan untuk mengurangi aktiva tidak lancar, selain itu merupakan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Dan sudah diasumsikan ya bahwa Georgi Company juga memperoleh 25% kepemilikan di dalam Saxon Corporation seharga 90.000 pada tanggal 1 Januari. Di mana aktiva bersih Saxon adalah, ya sudah diketahui ya, persediaannya itu adalah 240, nilainya itu adalah 260, kelebihan nilai wajarnya 20. Aktiva lancar lain itu udah 100.000, nilai wajarnya 100.000 juga. 6 peralatan bersih itu 50.000 dan 50.000. Dan bangunan bersihnya itu adalah 140.000 dan nilai wajarnya 200.000. Nah, jadi juga ditotalkan ya, ditotalkan. Semuanya itu hasilnya adalah 530.000. Dan jika kewajibannya itu adalah 610. Nah, di sini sudah diketahui bahwa di dalam aset ya, di dalam aktiva ya, 130 itu dalam kewajiban, itu 130 sama 130 dinilai wajar. Dan jika ditambahkan, jika dikurangkan, itu hasilnya adalah 400.000 dan aktiva nilai wajarnya adalah 480.000. Nah, di sini ada laba bersih Saxon, yaitu 60.000 dan dividen Saxonnya untuk tahun tersebut adalah 40.000. Persediaan yang dinilai itu terlalu rendah, telah dijual selama tahun tersebut dan bangunan serta peralatan masing-masing mempunyai sisa umur manfaat selama 4 tahun. Ketika Georgi memperoleh kepemilikan sebesar 25%. Nah, sudah diminta alokasikan kelebihan nilai buku terhadap investasi. Dan yang kedua adalah hitunglah nilai investasi Georgi per 31 Desember. Nah, sudah diketahui ya di sini dalam persediaannya itu sudah diketahui 20%. 20.000 dikali 25% ya. 20.000 dikali 20% karena 60.000 dikurangkan 40.000. Jadi itu hasilnya 20.000. Jadi kalau pembandingannya adalah 5.000 ya. Jadi yang peralatan bersih itu ada goodwill negatifnya adalah 2 dan pembebanan akhirnya juga 2. Bangunan bersihnya adalah 15, goodwillnya adalah 8 dan pembebanan akhirnya 7. Dan goodwill negatifnya itu adalah 10 dan 10 juga ya. Jadi nilai buku yang diperoleh jika ya, jadi buku yang diperoleh adalah 10 ya. Dan goodwillnya adalah 0 dan pembebanan akhirnya adalah 10 ya. Nah, di sini ada goodwill yang negatif dibebankan kembali untuk mengurangi aktiva tidak selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Di sini sudah diketahui bahwa nilai investasinya adalah 90.000, dividen yang terimanya adalah 10.000, laba dari Saxon 25% itu jumlahnya 15.000, kelebihan dialokasikan ke persediaan adalah 5.000, kelebihan yang disediakan ke peralatan adalah 500. Jadi kelebihan yang disediakan ke bangunan adalah 1.750. Dan saldo investasi akhir periode 31 Desember. Nah, jika jika saldo akhir investasinya yaitu ada 88.750.000. Nah, di sini ada persyaratan lain bagi metode ekuitas. Nah, di dalam melaporkan bagiannya atas laba dan rugi investor, menurut metode ekuitas, perusahaan investor harus mengeliminasi pengaruh laba dan rugi tersebut terhadap transaksi antara perusahaan investor dan investor sampai laba dan rugi terrealisasi. Hal ini memadukan penyesuaian akun investasi dan laba investasi untuk aktiva bersih yang dapat diidentifikasi transaksi yang dilakukan investor yang mengubah bagian investor atas aktiva bersih. Perusahaan investor juga memerlukan penyesuaian menurut metode ekuitas. Nah, di sini ada pengujian goodwill yang menyangkut penurunan nilai. Nah, di sini terdapat 2 cara. Yang pertama adalah beberapa perusahaan itu menerapkan standar baru dan mengakui kerugian penurunan nilai yang signifikan pada penerapan awal. Perusahaan mungkin menemukan ya opini itu lebih menarik karena PASB Statement nomor 142 mensyaratkan bahwa kerugian penurunan ini dicatat pada aplikasi awal diperlakukan sebagai pengaruh kumulatif.
dari perusahaan akuntansi, itu menurut pendekatan ini kerugian akan disajikan setelah perhitungan laba operasi pada periode. Berikutnya itu kerugian penurunan nilai akan dilibatkan di dalam menghitung laba operasi. Yang kedua adalah perusahaan mungkin akan melaporkan laba yang lebih tinggi. Di masa depan, perusahaan tidak akan lagi melaporkan beban periodik untuk amortisasi goodwill. Nah, lebih lanjut, setiap penghapusan jumlah goodwill-nya itu pada penerapan awal standar baru tidak akan menimbulkan penurunan nilai di masa depan. Nah, di sini terdapat dua tahap di dalam pengujian ya, pengujian atau mengukur kerugian penilaian nilai. Nah, di sini ada yang pertama, itu perusahaan harus membandingkan nilai tercatat, nilai buku, dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Nah, jika nilai wajarnya itu melebihi nilai tercatat goodwill, maka itu dianggap tidak menurun nilainya. Jadi, diperlukan tindakan lebih lanjut. Maka dari itu, nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, perusahaan akan melanjutkan ke langkah kedua. Dan yang kedua ada pengukuran dan pengakuan. Nah, jadi kerugian penurunan nilai. Langkah kedua ini itu memerlukan sesuatu perbandingan jumlah yang tercatat di dalam goodwill dengan nilai wajar yang tersirat. Nah, perusahaan harus memerlukan yang namanya perbandingan pada tingkat unit laporan bisnis. Jika jumlah tercatat melebihi nilai wajar, goodwill yang tersirat, perusahaan harus mengakui selisihnya sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian ini tidak dapat melebihi jumlah tercatat goodwill karena perusahaan tidak dapat membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Nah, di sini ada nilai wajar yang tersirat. Nah, maksud dari nilai wajar yang tersirat itu adalah itu perusahaan harus menentukan nilai wajar goodwill-nya yang tersirat dengan cara ketika mencatat goodwill yang pertama kalinya pada tanggal penggabungan usaha. Perusahaan akan mengalokasikan nilai urut wajar pelaporan semua aktivitas yang dapat diidentifikasikan. Nah, serta kewajiban seolah-olah unit itu dibeli pada tanggal pengukuran setiap kelebihan nilai wajar menyeratkan nilai goodwill. Nah, di sini ada menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nah, di mana sudah dijelaskan bahwa nilai wajar aktiva dan kewajiban itu adalah jumlah yang akan dipertukarkan dalam suatu transaksi. Karena jika nilai wajar itu jumlahnya yang akan dibeli atau jual dalam transaksi berjalan. Nah, VASB juga menyarankan pengajuan penurunan nilai itu sering memungkinkan jika setiap peristiwa itu terjadi. Di sini terdapat beberapa pengajuan penurunan nilai yang dilakukan pada setiap peristiwanya. Yang pertama adalah perubahan yang signifikan di dalam faktor-faktor legal atau iklim yang sangat merugikan ya. Yang kedua adalah tindakan atau penilaian regulator yang merugikan. Yang ketiga adalah persaingan baru dan yang tidak diantisipasi. Yang keempat adalah kehilangan yang personel kunci. Yang kelima adalah ekspektasi yang lebih besar bahwa unit pelaporan atau bagian yang signifikan dari unit pelaporan akan dijual atau dilepas. Yang keenam ada pengujian atas pemulihan kembali kelompok aktiva yang signifikan di dalam unit pelaporan. Yang terakhir adalah pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill perusahaan anak yang merupakan komponen dari unit pelaporan. Nah, baik, sekian dari materi yang sudah saya paparkan pada pagi hari ini melewati video presentasi. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang jelas dalam melakukan suatu presentasi pada pagi hari. Saya minta maaf, untuk itu saya aturkan dengan panganjali. Om Santi 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 Om, dan terima kasih.